اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا اللهم ورثنا بهذا العلم خشيتك في الغيب والشهادة واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin, ahibati fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Di kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla kembali memberikan izinnya kepada kami untuk kembali melanjutkan agenda rutin dalam pembahasan di dalam kitab Fadailul A'mal yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Dhiyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Ad-Dimashqi Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga apa yang akan kita terangkan dan apa yang akan kita dengar nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dapat memberikan tambahan iman dan ketakwaan di dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam untuk hamba kekasihnya Al-Khalil, Nabi kita yang mulia, Nabiuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga salawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada beliau, keluarganya dan para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ahibati fillah, kaum muslimin, para pemirsa dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini lanjutan pembahasan kita dibawakan oleh al-muallif rahimahullah dengan tema fadlu man kadhama ghaidhan, keutamaan siapapun yang menahan amarahnya. Keutamaan menahan sifat amarah. Di dalam kehidupan setiap kita akan mengetahui bahwa tidak ada yang namanya kehidupan itu berjalan lurus. Akan tapi kehidupan ini seperti gelombang, naik dan turun. Terkadang dia menghadapi situasi yang tenang dan terkadang dia menghadapi situasi yang tegang. Terkadang seseorang tertawa di atas kebahagiaan, namun terkadang dia berada di atas amarah yang memuncak. Kondisi menjadi sebab bagaimana sikap seseorang di dalam menyikapinya dan menghadapinya. Ketika kebahagiaan yang dirasakan oleh seseorang, maka mungkin dia akan mengekspresikannya dengan ketenangan dan senyuman atau dengan tertawa sebagai bentuk riang gembira. Namun manakala kondisi yang sedang dihadapi penuh dengan ketegangan, kondisi yang cukup rumit untuk dilewati, maka di saat itulah terkadang dia berada pada keadaan yang membuatnya sulit untuk menahan amarah.
Ketika emosi memuncak, maka dia akan meluapkan apa yang menjadi tekanan dalam batinnya. Tetapi Islam mengarahkan kita untuk tidak mudah terpancing emosi dan amarah. Islam mengajarkan kita untuk memiliki sikap bagaimana kita bisa menahan amarah dan emosi itu. Di saat kita memiliki kemampuan untuk meluapkan emosi, justru di saat itulah kita berjuang bagaimana kita bisa mengalahkan emosi kita atau tidak. Mengapa kita diajarkan dan dianjurkan oleh Islam untuk menahan emosi, menahan amarah? Padahal di saat itu mungkin marah menjadi salah satu opsi dan pilihan kita. Karena di saat kita menahan amarah, ternyata di situ ada kemuliaannya. Di saat kita bisa meluapkan seluruh rasa kekesalan yang memuncak, justru di saat itulah kita dianjurkan untuk meredamnya. Dan tentunya menahan amarah ini bukanlah satu hal yang ringan. Dia adalah satu hal yang berat. Bagaimana tidak? Dia sedang dirundung dengan tekanan. Dia sedang berada dalam puncak emosi. Bahkan sebagian orang sampai mengatakan, sudah habis batas kesabaran saya. Subhanallah. Seakan-akan tidak ada lagi jalan dan fase berikutnya, melainkan adalah marah yang harus diekspresikan secara zahir, bukan lagi secara batin yang dia simpan, yang dia pendam, akan tapi perlu untuk diekspresikan secara zahir, harus diluapkan bagikan gunung yang meletus. Tak lagi bisa menahan panasnya yang tersimpan dalam perut bumi, maka gunung itu pun meletus. Mungkin inilah yang bisa kita sampaikan, kondisi mereka yang sedang mengalami emosi yang memuncak, bagikan gunung yang meletus. Tak lagi bisa menahan sesuatu yang panas di dalam dirinya. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ternyata Islam sangat memberikan perhatian yang sangat besar bagi siapapun yang sedang mengalami emosi yang memuncak, untuk mereka redam, menahan amarah bisa menjadi salah satu pilihannya. Dan kita akan mengetahui apa keutamaan menahan amarah. Tidak marah di saat dia mungkin untuk marah. Semoga apabila kita mengetahui keistimewaan dan kemuliaannya, meluapkan sifat amarah menjadi satu hal yang tak lagi kita temukan dalam kehidupan ini, dalam diri kita. Karena ada kemuliaan yang besar bagi siapapun yang berhasil menahan dirinya, sehingga dia tidak lagi melakukan marah terhadap siapapun, orang-orang yang menyakitinya,
orang-orang yang mengganggunya. Baik. Hadis yang pertama dibawakan oleh al-muallif rahimahullah, datang dari jalur sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadhama ghaidhan wa huwa yastati'u an yunaffidhahu da'ahu Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayyil huri syaa." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dapat meredam amarahnya, menahan emosinya, padahal dia dalam kondisi sanggup untuk melampiaskan sifat amarah itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk-makhluknya, sehingga dia diberikan pilihan dari bidadari mana yang dia inginkan. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, telah kita dengar bagaimana balasan yang disiapkan untuk mereka yang memiliki kemampuan menahan amarah, menahan emosi. Ternyata balasannya pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil dia di hadapan seluruh makhluknya. Dan di saat itu dia dimuliakan oleh Allah dengan pilihan yang Allah berikan kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan baginya untuk memilih bidadari mana yang dia inginkan. Allahu akbar. Subhanallah. Sebesar itukah balasan yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bisa menahan amarahnya, untuk orang yang bisa menahan emosinya. Allah siapkan bidadari dan Allah berikan kepadanya pilihan bidadari mana yang dia inginkan. Subhanallah. Mungkin ini baru kita dengar. Dan ini mungkin satu hal yang tak pernah kita membayangkan. Namun inilah yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa ternyata ada orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah pada hari kiamat, kenikmatan berupa bidadari. Mana yang dia inginkan dari bidadari itu, dia boleh memilihnya. Ini salah satu nikmat yang akan Allah berikan kepada mereka yang memiliki kemampuan menahan emosi. Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Di dalam hadis ini,
Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa huwa yastati'u an yunaffidahu. Orang yang menahan emosi di sini adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melampiaskan amarahnya tanpa ada tekanan. Dia memiliki kemampuan untuk meluapkan amarahnya tanpa ada tekanan. Tetapi dia memilih untuk menahan emosi. Ini jauh lebih berat dibandingkan mereka yang menahan emosi karena ada satu tuntutan. Terkadang kita pengen marah, cuman ya nggak sanggup marah. Kenapa? Kita bawahan. Tetapi ada orang yang bisa meluapkan amarahnya tanpa ada tekanan. Seperti contohnya seorang atasan terhadap bawahannya. Sangat besar peluangnya untuk marah. Tidak ada yang akan menahannya. Dia atasan. Marah kepada bawahan mungkin satu hal yang mudah baginya. Berbanding marahnya karyawan kita kepada atasan. Kalau karyawan, anggota yang berada di bawah biasanya sulit marah kepada atasan. Kenapa? Karena ada konsekuensi. Konsekuensinya kalau dia marah kepada atasannya, tidak suka dengan kebijakan, biasanya dipecat. Diberhentikan. Atau setidaknya kena surat peringatan dan pelanggaran. Membuat atasannya marah, tak menutup kemungkinan karyawannya akan dikenakan sanksi. Kok bisa-bisanya marah sama atasan? Mungkin itu menunjukkan bahwa tidaklah pantas bawahan memarahi atasan. Tetapi kalau atasan marah kepada bawahan, suatu hal yang biasa. Subhanallah. Dia punya kemampuan untuk marah. Tidak ada tekanan yang menghalanginya. Tetapi dia berusaha untuk meredam amarahnya. Ini orang yang hebat. Dia punya kekuasaan. Dia punya kedudukan. Dia adalah bos dan atasan. Tidak ada yang bisa membuat dirinya tertekan oleh pihak manapun yang mengintervensinya. Sangat mudah dia untuk meluapkan amarahnya. Tetapi kemampuannya untuk meluapkan sifat amarah justru dia meredam amarahnya. Justru dia memilih untuk menahan emosinya. Inilah orang yang berhak untuk mendapatkan balasan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Wa huwa yastati'u an yunaffidahu. Dia punya kemampuan untuk melampiaskan amarahnya. Tetapi dia memilih untuk menahan emosi. Maka kondisi dia inilah
yang membuatnya pantas mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Da'ahu yaumal qiyamah. Allah akan memanggilnya pada hari kiamat. Ala ru'usil khalaiq. Di hadapan semua makhluknya. Hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a. Allah akan memanggilnya di hadapan makhluk-makhluknya. Dan Allah persilahkan kepadanya untuk memilih bidadari mana yang dia inginkan. Allahu Akbar. Inilah pahala yang Allah siapkan bagi mereka yang berjuang untuk menahan amarahnya, yang berjuang untuk menahan emosinya, dikala dia sangat mudah untuk meluapkan emosinya, tetapi dia berjuang untuk menahannya. Di saat dia mampu untuk menunjukkan sifat marahnya, tetapi dia berjuang untuk meredamnya. Maka Allah siapkan untuknya pahala yang sangat besar, kenikmatan yang sangat luar biasa. Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat, dan dipersilahkan baginya untuk memilih bidadari mana yang dia inginkan. Subhanallah. Ahibati fillah, yang dimuliakan Allah. Kalau kita ingin ditawarkan oleh Allah pilihan bidadari yang kita inginkan, maka jalannya adalah berusahalah untuk melatih diri agar tidak gampang emosi. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang bisa menahan amarahnya, orang-orang yang bisa menahan emosinya, ini orang yang hebat, kata Nabi SAW. Oh, ini orang yang kuat. Rasul SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Laisa asy-syadidu bisur'ah. Innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukanlah orang yang kuat orang yang memenangkan pergulatan dan perkelahian, tetapi orang yang hebat dan orang yang kuat adalah mereka yang berhasil menahan dirinya, mengendalikan emosinya ketika amarahnya memuncak. Dia bisa menahan dirinya agar tidak marah dikala emosi itu memuncak. Ini orang yang kuat, kata Nabi SAW. Inilah orang yang hebat. Bukan orang yang memenangkan perkelahian, pergulatan, tinju dan yang semacamnya. Tetapi orang yang benar-benar kuat sesungguhnya adalah mereka yang berhasil mengalahkan emosinya. Dia meredam amarahnya di saat akan marah. Laisa asy-syadidu bisur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukanlah orang yang kuat yang memenangkan perkelahian, panco, pergulatan, dan yang semacamnya. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah mereka yang dapat mengendalikan diri mereka di saat keinginannya untuk marah, tetapi dia redam. Ketika emosinya muncul, dia padamkan. Alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Dia memiliki dirinya, mengontrol emosinya di saat akan marah. Ini orang yang hebat, kata Nabi SAW. Hadits ini sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi orang-orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan sifat amarahnya.
Ya, tentunya ini penilaian di sisi Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terdepan di dalam perihal ini. Dalam seluruh kebaikan beliau adalah sosok manusia yang menjadi contoh, suri tauladan dalam segala hal. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bagaimana banyak kejadian yang dialami oleh beliau. Kejadian-kejadian yang sekiranya kita berada di posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita akan meluapkan emosi kita, kemarahan kita. Banyak kejadian yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di sana beliau sangat berhak untuk marah, tetapi beliau tidak marah. Bagaimana beliau diperlakukan dengan kasar oleh orang Arab Badui. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan sorbannya. Kemudian sorban itu ditarik oleh orang Arab Badui dengan tarikan yang kuat sehingga membekas luka leher di leher Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi SAW tidak marah. Bagaimana Nabi SAW ketika sedang mengerjakan sujud di depan Ka'bah, salat menghadap Rabbnya, diletakkan di atas punggung Nabi SAW isi perut unta, beliau tidak marah. Rasul SAW ketika mendapati ada orang Arab Badui yang buang air kecil di dalam Masjid Nabawi, tindakannya membuat para sahabat geram, ingin memberikan pelajaran kepadanya. Tetapi Nabi SAW dengan tenangnya mengatakan, "Da'u, biarkan dia. Ambilkan satu ember berisi air, siram." Subhanallah. Nabi SAW pernah menerima tamu dari kalangan sahabatnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba Nabi mendapatkan kiriman makanan dari istrinya yang lain yang membuat Aisyah ibunda kita, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, cemburu. Bagaimana mungkin di saat para sahabat berada di rumah Nabi dan itu di jatahnya Aisyah radhiyallahu anha yang seharusnya beliau yang menjamu tamu Nabi SAW, ternyata ada makanan yang datang dari jalur yang lain. Kecemburuan membuat Aisyah emosi sehingga Aisyah menghancurkan dan menumpahkan makanan yang telah disiapkan, yang telah dihadiahkan oleh istri Nabi yang lain. Yang mungkin kalau kita berada di posisi Nabi SAW, kita akan marah. Tetapi Nabi dengan tenangnya mengatakan kepada para sahabatnya, "Orat ummukum." Ibu kalian sedang cemburu. Dengan tenangnya, dengan sabarnya, dengan lapang dadanya Nabi SAW tidak terpancing emosi dan amarah. Rasulullah SAW ketika dicaci, dihina, dimaki ketika berdakwah, apakah Nabi SAW emosi? La. Ketika Nabi SAW dakwah ke negeri Taif, ke daerah Taif, bagaimana beliau mendapatkan lemparan batu. Beliau diusir dari Taif, padahal Nabi ingin menyelamatkan mereka. Nabi berdakwah kepada mereka agar mereka menjadi orang-orang yang selamat. Tetapi lemparan batu yang didapatkan oleh Nabi SAW sehingga darah bercucuran dari tubuh baginda yang mulia SAW. Datang malaikat gunung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, meminta izin kepada Nabi SAW untuk mencampakkan gunung kepada penduduk Taif yang telah melempari Nabi SAW batu. Bagaimana seandainya kita berada di posisi Nabi SAW? Kita dilempari batu sekampung. Orang sekampung melempari kita batu. Tiba-tiba datang malaikat gunung menawarkan, seandainya engkau mengizinkan wahai Muhammad, aku akan campakkan gunung ini kepada mereka penduduk Taif.
Tetapi Nabi SAW tidak terpancing emosi, tidak memuncak amarahnya. Dengan ketenangan dan kesabaran beliau mengatakan, jangan kau lempar mereka dengan gunung. Aku berharap ada di antara mereka kelak yang mau menerima Islam. Subhanallah. Nabi SAW adalah sosok manusia yang patut kita tiru darinya segala kebaikan. Beliau adalah manusia yang terdepan dalam ketaatan kepada Allah. Pantaslah Nabi Muhammad SAW dinobatkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai suri tauladan. Dalam dirinya ada keteladanan dan qudwah yang patut ditiru darinya. Bagaimana kesabaran yang dimiliki oleh Nabi SAW, mudah memaafkan, adalah karakter yang dimiliki oleh Nabi SAW. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengikuti dan mencontoh beliau di dalam setiap pintu-pintu kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyil muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Menahan amarah ternyata ini adalah sifat ciri khas tanda orang yang bertakwa. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian untuk meminta pengampunan kepada Rabb kalian. Sungguh surga yang Allah siapkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Merekalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah di kala lapang dan di waktu sulit. Wal kadhiminal ghaidha, dan merekalah orang-orang yang selalu menahan emosinya, amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan merekalah orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Ma'asyal ikhwah, ahibati fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, merincikan siapa orang-orang yang bertakwa. Karakter orang yang bertakwa itu banyak. Kebaikan-kebaikan dan sifat-sifat orang yang bertakwa itu banyak. Dan di antaranya Allah sebutkan dalam ayat ini. Mereka adalah orang-orang yang bersegera memohon ampunan kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah mengharapkan ampunan dari Rabb kalian, karena di sana ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah siapkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di waktu lapang dan di waktu sempit. Dan mereka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menahan emosi mereka. Allahu Akbar. Kalau kita berbicara sifat orang yang bertakwa, coba kita bercermin dengan ayat ini. Apakah kita sudah pantas dikatakan orang yang bertakwa? Sedangkan kita masih punya watak pemarah. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Nasihat buat Anda dan saya. Karena Al-Quran ini pedoman hidup seorang muslim. Ketika kita mengatakan, ana muslim, saya muslim,
maka Al-Quran harus menjadi rambu-rambu dalam kehidupan kita. Kita harus belajar bagaimana Al-Quran kita letakkan dalam hati kita. Bukan hanya sebatas ucapan di lisan, membaca Al-Quran dengan hafalan yang lancar, tetapi pesan-pesan Al-Quran tidak kita terapkan dalam kehidupan ini. Kita masih sering marah, ya, masih sulit untuk menginfakkan harta di jalan Allah di waktu lapang dan di waktu sempit. Ya, Allah ceritakan dalam ayat ini, siapa tuh orang-orang yang bertakwa? Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang, di waktu sempit. Ya? Kemudian mereka adalah orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya, al-kadhimin al-ghayz wal-'afina 'anil nas. Dan mereka orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan manusia. Ini orang yang bertakwa. Kalau kita masih sulit memaafkan kesalahan orang lain, jangan katakan Anda orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sempurna. Kita masih jauh dari karakter itu. Masih banyak yang perlu kita benahi. Masih banyak yang perlu kita luruskan. Masih banyak yang perlu kita perbaiki dari diri kita ini. Kita masih menyimpan dendam. Kita masih hasad, masih dengki kepada saudara kita. Masih sulit memaafkan kesalahan saudara kita. Kita masih sulit menahan emosi, menahan amarah. Kita masih sulit untuk menerima kekurangan saudara kita. Hibati fillah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung ayat Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka kepada orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Nah, jadi menahan emosi itulah tanda orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mengaku orang yang bertakwa, milikilah sifat ketakwaan ini. Menahan emosi, menahan amarah, menjadi ciri khas tanda dia dikatakan orang yang bertakwa. Dan kalau kita sudah dikatakan orang yang bertakwa, maka insya Allah kemudahan dalam segala urusan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran bagi orang yang bertakwa kemudahan dalam segala urusan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh urusannya mudah. Mudah urusannya. Nah, bagi orang yang bertakwa, Allah akan jadikan segala urusannya mudah. Kalau kita ingin dimudahkan urusannya oleh Allah, maka di antara salah satu pintunya, jangan marah. Jangan terpancing emosi. Ya, terkadang rasa kesal itu hadir. Terkadang tekanan batin itu memang kita rasakan. Tetapi apakah harus kita luapkan dalam bentuk amarah? Tidak. Rasa kesal itu biarlah berada dalam batin kita. Berjuanglah untuk mengendalikan emosi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh salah seorang sahabatnya dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga, yang dapat menjauhkanku dari api neraka. Di dalam redaksi hadis yang lain, sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yuba'iduni an ghadabillah." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang dapat menjauhkanku dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Nabi SAW? La taghdab. Janganlah engkau marah.
Jadi amalan yang dapat menjauhkan kita dari marahnya Allah, murkanya Allah, jangan marah. Artinya apa? Kalau kita suka marah-marah, dia dekat dengan marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia ingin dijauhkan dari marahnya Allah, murkanya Allah, maka jangan marah. Kalau dia marah, maka dia dekat dengan murkanya Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Di dalam sebuah hadits qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ibnu Adam, wahai anak Adam, udhkurni idza ghadibta. Ingatlah aku ketika engkau sedang marah. Ingat aku. Adhkuraka idza ghadibtu. Maka aku akan mengingatmu di saat aku sedang marah. Fala uhlikuka fiman nahlik. Maka aku tidak akan membinasakanmu di saat aku sedang membinasakan yang lain. Allahu Akbar. Ibnu Adam, kata Allah, wahai anak Adam, udhkurni idza ghadibta. Ingatlah aku ketika engkau sedang marah. Ingat aku, kata Allah. Adhkuraka idza ghadibt. Maka aku akan ingat kepadamu di saat aku marah. Fala uhlikuka fiman ahlik. Maka aku tidak akan membinasakanmu di saat yang lainnya aku binasakan. Subhanallah. Kalau kita perhatikan hadits qudsi ini, sangat jelas bahwa panduan seorang muslim ketika dia sedang marah itu dia harus ingat dengan Allah. Allah punya sifat amarah. Dan kita jangan sampai menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Allah memiliki sifat ridha. Ridha Allah fi ridha al-walid. Wa sakhatullah fi sakhatil walid. Allah ridha kepada siapapun yang membuat orang tuanya ridha. Dan Allah murka terhadap mereka yang membuat orang tuanya murka. Allah memiliki sifat ghadab. Dan kita harus berlindung kepada Allah dari sifat ghadab. Karena apabila Allah sudah murka kepada kita, wal'iyadzubillah, maka kita akan menjadi orang yang dibinasakan oleh Allah. Dengarkan hadis yang telah kita dengarkan bersama tadi. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wahai anak Adam, ingatlah aku di saat engkau sedang marah. Artinya jangan engkau marah di saat emosimu memuncak. Jangan kau marah. Ingat aku. Maka aku akan mengingatmu di saat aku sedang marah. Adhkuruka idza ghadib. Artinya ketika Allah marah kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, ya, yang memungkinkan Allah menimpakan azab dan bala kepada mereka, maka Allah akan ingat bahwa ada di antara hamba-hambanya yang pernah mengingat Allah di saat dia sedang marah, maka Allah akan ingat dengan dia sehingga dia akan diselamatkan. Di saat Allah sedang murka dan marah kepada yang lain, kita menjadi orang yang selamat. Fala uhlikuka fiman uhlik. Maka aku tidak akan membinasakanmu dari sekian banyak yang akan aku binasakan. Karena kebinasaan itu akan menjadi dampak dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah murka, Allah sudah marah, maka
petaka dan bala yang bisa membinasakan mereka akan Allah turunkan. Wal'iyadzubillah. Di dalam hadits qudsi ini, panduan bagi orang-orang yang marah adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah bahwa Allah memiliki sifat amarah, al-ghadab. Dan kalau kita ingin selamat dari murkanya Allah, ingatlah Allah dan berusahalah untuk tidak meluapkan emosi itu. Maka dia akan selamat dari kebinasaan. Oleh karenanya, sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, apa yang bisa membuat aku dijauhkan dari api neraka? Maka Nabi mengatakan, la taghdab, jangan kau marah. Dalam redaksi hadis yang lain, apa yang bisa membuat aku dijauhkan dari kemurkaan Allah? Dullani ala amalin yuba'iduni min ghadabillah. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang dapat menjauhkanku dari murka Allah. Nabi mengatakan la taghdab, jangan kau marah. Artinya, ketika kita berjuang untuk tidak menjadi orang yang marah, maka Allah akan mendekatkan hambanya dari surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan murka kepadanya. Sebagaimana hadits qudsi yang telah kita dengar. Dalam hadits yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Ya. Jadi ternyata, ma'asyarul muslimin, menahan amarah termasuk amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Jadi jangan hanya sibuk kita dengan sholat, jangan hanya sibuk dengan amalan-amalan zahir, ya, baca Quran, tapi hatinya nggak dibersihkan. Kita bersedekah, bagus, amalan zahir. Kita membaca Quran, bagus, amalan zahir. Salat, bagus, nampak terlihat. Tetapi siapa yang membersihkan hatinya? Sudahkah dia membersihkan batinnya? Sudahkah dia berusaha, berlatih untuk tidak menjadi seorang yang pemarah, yang tidak menyimpan dendam, mudah memaafkan kesalahan orang lain? Ada sebahagian kaum muslimin, subhanallah, sholatnya semangat, shaf pertama, selalu terdepan, di awal, mungkin gak pernah dia masbuk. Nah, tetapi dia masih menyimpan kedengkian kepada saudaranya. Selalu menjauh dari saudaranya. Ya, ada masalah di hatinya. Ya, masih menyimpan dendam terhadap saudaranya. Subhanallah. Maka mereka lupa untuk membersihkan hatinya. Sibuk dengan sesuatu yang zahir, tetapi lupa membersihkan yang batin. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ternyata marah ini datangnya dari syaitan. Nah, marah ini datangnya dari syaitan. Di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga dihasankan oleh Imam Ibnu Al-Munzir, sahibu kitab Targhib wa Tarhib. Rasulullah SAW mengatakan, innal ghadab minasyaitan. Sesungguhnya marah itu datangnya dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan sesungguhnya syaitan itu
diciptakan dari api. Wa innama tutfa'un naru bil ma'. Dan ketahuilah sesungguhnya api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Maka apabila seorang di antara kalian sedang marah, segeralah dia berwudu. Segeralah dia berwudu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya. Aibati fillah. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita asal datangnya sifat marah itu ternyata dari syaitan. Ya. Syaitan dialah pemicu yang membuat seseorang itu memiliki sifat temperamen. Ya, jadi temperamen itu sifat yang datang dari syaitan. Makanya iblis itu tidak mau dia sujud kepada Adam, dia marah itu kepada Adam. Ya, tidak terima dia dengan keputusan Allah. Maka diekspresikan marahnya dia untuk tidak menuruti perintah Allah. Ketika Allah perintahkan sujud, dia tidak mau. Karena marah ini bisa diekspresikan dengan berbagai macam hal, berbagai macam bentuk. Ada orang kalau marah itu kesal bawaannya, mukanya cemberut. Ada yang kalau marah itu banting barang. Subhanallah. Ada orang kalau marah itu teriak-teriak. Ada orang kalau marah ekspresinya itu lisannya kotor. Nah, iblis marahnya itu mengekspresikannya dengan apa? Tidak mau menuruti perintah Allah. Ketika Allah perintahkan sujud, dia nggak mau sujud. Kan ada ya orang-orang itu kalau marah itu diperintahkan, ini nggak mau dia. Nah, anak kita sedang marah nih, sedang tidak punya semangatnya. Orang bilang sedang bad moodnya. Maka kalau anak sedang marah, coba kita suruh ini nggak mau, suruh itu nggak mau. Itu ekspresi marahnya dia. Nah, iblis marahnya itu ekspresinya itu tidak mau menjalankan perintah Allah. Allah perintahkan sujud, tidak mau. Marah dia. Dia merasa dihinakan, direndahkan. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Tidak terima dia dengan kebijakan itu. Marahlah dia. Disuruh sujud tidak mau. Ya. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya sifat marah itu dari syaitan datangnya. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Ya. Nabi SAW mengajak kita untuk mengetahui asal muasalnya sifat marah. Marah itu dari syaitan. Syaitan itu dari api, tercipta dari api. Dan yang dapat memadamkan api adalah air. Wa innama tutfa'un naru bil ma'. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Maka apabila kalian marah, segeralah berwudu. Ini panduan Nabi SAW. Kalau kita marah, ya, itu bersegeralah berwudu. Ya, siapapun yang marah, kita sebagai suami marah sama istri, bawa wudu. Suami sedang marah, istri sedang marah, anak sedang marah, coba bawa wudu. Ya, kita sebagai seorang kepala rumah tangga dapat anak kita sedang marah nih sama saudaranya, abangnya, adiknya, bawa wudu. Bawa wudu. Kenapa? Karena sifat marah atau emosi amarah yang datang itu, dia itu panas, sifatnya membakar. Bawaannya marah, terus panas, gelisah. Sama seperti orang yang sedang kepanasan, gelisah. Ademkan dengan air. Ademkan dengan berwudu. Tenang. Ya. Ini pedoman.
dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Marah ini seringkali membuat orang akhirnya menyesal di ujungnya. Banyak orang-orang yang marah itu ketika marah ujung-ujungnya nyesal. Karena orang biasanya kalau sudah marah itu lepas kendali. Lepas kontrol. Ya. Banting pintu lah. Akhirnya rusak tuh pintu. Lempar piring. Akhirnya dia harus bersihkan sendiri piring itu. Pecah. Nggak bisa makan, piringnya pecah. Dia marah, dia pukul orang lain, dia pukul anaknya, dia pukul istrinya, dia pukul ini, dia pukul itu. Memar-memar lah akhirnya. Akhirnya apa? Dia yang bawa berobat. Nguarin duit. Makanya kata para ulama, al-ghadab awaluhu junun wa akhiruhu nadam. Kata para ulama. Marah ini awalnya kegilaan, akhirnya penyesalan. Sifat marah ini permulaannya adalah kegilaan, akhirnya adalah penyesalan. Lihatlah orang yang marah itu. Kayak orang gila. Banting pintu, lempar ini. Ekspresi wajahnya kayak orang gila sudah. Kayak orang kalau sudah marah itu lihat wajahnya. Ya. Tidak sedap melihatnya. Ya. Udah kayak orang gila sudah. Awaluhu junun. Orang kalau sudah marah itu awalnya seperti orang yang sedang kegilaan. Tidak terkontrol, tidak terkendali lagi sudah. Ya, banting pintu, robek ini segala macam. Ngomongnya kemana-mana. Kayak orang gila sudah. Nanti di akhirnya baru nyesel. Aduh. Pintu rusak, piring pecah. Akhirnya dia sendiri yang sibuk. Sibuk ngerapikan, ya. Sibuk nyapu, beresin. Anaknya dipukul, sakit-sakit, memar-memar, kasihan. Ya. Akhirnya dibawa berobat, keluar uang. Subhanallah. Ya. Makanya salah seorang sahabat, ya, ketika ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi SAW dan dia meminta wasiat, "Ausini, berikan aku wasiat ya Rasulullah." Qala taghdab. Karena Nabi mengatakan, janganlah engkau marah. Ini sahabat minta wasiat sama Nabi. Nabi cuma bilang la taghdab. Jangan marah. Dah, itu aja. Ya. Mungkin terlihat kok cuman begitu ya. Kalau ada orang nih datang kepada kita, Ustaz tolong berikan wasiat Ustaz. La taghdab, jangan kau marah. Dah gitu doang. Kira-kira apa perasaan dia? Cuman gitu doang. Qala ar-rajul fa fakarat hina qala sallallahu alaihi wasallam qala. Difikir-fikirlah oleh orang ini. Kenapa kok Nabi mewasiatkan aku jangan marah ya? Cuman itu doang. Qal, apa kata orang ini? Ketika dia berpikir, ternyata marah itu adalah keburukan yang terkumpul. Segala bentuk keburukan itu terkumpul dari sifat amarah. Fa'idhal ghadab yajma'u syarra kullahu. Ketika dipikir-fikir sama sahabat itu, setelah mendapatkan wasiat dari Nabi jangan marah, dia berpikir, kemudian dia menyimpulkan bahwa ternyata marah ini adalah induknya seluruh keburukan. Fa'idhal ghadabu yajma'u syarra kullahu. Ternyata sifat marah ini mengumpulkan segala jenis keburukan. Ya, orang kalau sudah marah itu udah nggak punya rasa malu lagi terkadang. Ya, mau apa kata orang terserah.
mau lisannya mengucapkan ini itu, terserah dia. Orang kalau sudah marah seperti itu, akhirnya apa? Terkumpullah seluruh keburukan di saat amarah itu memuncak. Maka ketika Nabi mengatakan jangan kau marah, artinya apa? Artinya dia akan selamat dari segala keburukan. Makanya Nabi SAW mengatakan orang yang tidak marah itu akan mengantarkan dia ke surga. Dan bukankah itu menjadi puncak tujuan kita sebagai hamba Allah? Ya. Oleh karenanya ikhwatal iman, kalau kita marah, ya, yang kita ingat tuh surga. La taghdab walakal jannah, kata Nabi SAW. Jangan marah, bagimu surga. Ya. Orang kalau marah ingatnya apa? Ada yang ingat surga ketika marah? Ya. Kalau kita sedang marah, ingatlah surga. Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Nabi mengajak kita untuk berjuang ke surga, ya, dengan cara tidak marah. Kayak kalau marah itu kita ingat dengan surga Allah Azza wa Jalla. Kalau kita pengen surga ya jangan marah. Ya. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan di siang kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi orang yang kuat, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Karena orang yang kuat, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, bukanlah mereka orang yang menang dalam perkelahian, dalam pergulatan. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika dia akan marah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang penyabar dan dijauhkan dari sifat marah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.